Itu ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Dua kali ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik,
termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya, artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya, artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami
melakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Dua kali ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerjasama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum untuk melakukan korupsi itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. 2 kali ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerjasama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum untuk melakukan korupsi itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat
sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pentipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pentipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pentipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan.
Sementara itu ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin
di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PEN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ya, artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PEN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ya, artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes?
ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotest di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pentipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotest, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotest? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotest di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pentipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. setelah menjalani pemeriksaan, ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotest, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotest? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotest di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri.
Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerjasama dengan ahli psikologi, BIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, BIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya
kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi menolak. Ya, artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. 2 kali ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi menolak. Ya, artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya,
apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu
ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pentipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya Kusnadi sebelumnya menyebut Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pentipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pentipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan.
Sementara itu ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput.
Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi,
itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes. Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan
Penyidikan karena ada Harun Masiku dengan keperluan terdakwa lain. Hasto Selain Kristianto di Khofifah, Pentipikor hari penyidik ini. KPK juga Sebagai memanggil informasi, Sekretaris DPW Cecep Hidayat PKB merupakan Jawa teman Timur, kuliah S3 Anik Hasto Maslaka. di Hal ini Universitas disampaikan oleh Pertahanan. juru bicara Sementara KPK itu, ditemui Budi setelah Prasetyo persidangan, dalam keterangannya Hasto pada menyebut Jumat, berada di tanggal partai 20 menghasilkan Juni pemimpin yang hari baik ini. jauh lebih penting. Pemanggilan dua kali Anik dan juga ditawari jadi Khofifah menteri yang dan mengusung itu posisinya pengakuan dari strategis mantan tapi ketua menolak. DPRD Jawa Timur, Ya artinya Kusnadi yang diperiksa pada kalau kita Kamis melihat 19 Juni bagaimana kemarin. partai menjalankan Kusnadi fungsi sebelumnya kaderisasi menyebut kepemimpinan, bahwa mengeluarkan bayangkan setiap 5 persetujuan tahun atas dan kami juga menghasilkan Ormas. 19.000 calon anggota Terkait hal legislatif. tersebut tentunya Kami penyidik menghasilkan memanggil 2 Khofifah kali untuk calon meminta keterangan kepala daerah yang di 514 daerah. Setelah Kami menjalani menghasilkan pemeriksaan, pemimpin-pemimpin Kusnadi kemudian menjelaskan di soal seluruh proses tingkatan dan sampai yang ke akar menjadi rumput. bancakan Sekiranya atau proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, Politisi dari secara PDIP sistemik, tersebut menyebutkan termasuk bahwa melalui proses psikotes, peredaran dana maka hibah ini akan untuk menghasilkan Ormas suatu kontribusi dibicarakan bagi bangsa bersama di dalam dengan melahirkan pemimpin kepala yang baik. daerah terkait. Kami Ketika bekerja dikonfirmasi sama lebih dengan jauh, apakah ahli psikologi Gubernur HIMSI. Jawa ini Dan kemudian saya mengetahui pernah proses dana bertanya, hibah yang apakah berujung mungkin suap seseorang tersebut? yang Justru punya Kusnadi kecenderungan untuk menyalahgunakan menegaskan hukum bahwa untuk Khofifah melakukan yang korupsi, mengeluarkan itu bisa persetujuan dilakukan atas pendekatan dengan dana psikotes. hibah tersebut. Ternyata belum memungkinkan. Adapun Satu keterlibatan pendekatan kepala yang daerah memungkinkan kembali adalah Kusnadi untuk ketika mengukur dikonfirmasi integritas. apakah ada aliran dana Maka hibah kemudian kami ke lakukan pihak psikotes di mana Komite integritas Olahraga itu menjadi Nasional salah satu Indonesia dimensi atau yang KONI diukur Jawa di luar Timur. aspek Kantor kepemimpinan, Penjagaan sendiri sempat kemampuan didatangi menyelesaikan masalah bahkan dan kemampuan wakil membangun kediaman wakil ketua organisasi. Komite Sehingga Jatim pelembagaan itu jauh lebih penting karena 2019, kami punya Lanyala tekad untuk menghasilkan Mataliti di pemimpin-pemimpin Surabaya yang juga baik di turut tengah digeledah liberalisasi terkait politik dengan yang sangat kasus. mengedepankan Namun urusan dari kapital. pemanggilan Cecep Hidayat tersebut, menyebut Khofifah Sekjen dikabarkan PDIP Hasto tidak Kristianto hadir sempat atau 2 tidak kali memenuhi ditawari panggilan untuk karena menjabat ada sebagai menteri. keperluan Namun lain. tawaran itu Selain ditolak. Khofifah, Hal penyidik itu KPK disampaikan juga Cecep saat memanggil dihadirkan sebagai Sekretaris saksi DPW meringankan PKB dalam Jawa Timur, persidangan Anik kasus dugaan Maslaka. suap dan Hal ini perintangan disampaikan oleh penyidikan juru bicara Harun Masiku KPK dengan Budi terdakwa Prasetyo Hasto dalam Kristianto keterangannya di pada Pentipikor Jumat, hari ini. tanggal 20 Sebagai informasi, Juni hari Cecep ini. Hidayat merupakan Pemanggilan, teman kuliah S3 Hasto Anik dan juga di Khofifah Universitas ini menyusul Pertahanan. pengakuan dari mantan Sementara ketua itu, DPRD ditemui Jawa setelah Timur, persidangan, Kusnadi Hasto yang diperiksa menyebut pada Kamis berada di 19 partai Juni menghasilkan kemarin. pemimpin yang Kusnadi baik sebelumnya jauh lebih menyebut penting. bahwa Khofifah ini mengeluarkan ditawari jadi persetujuan menteri dan atas itu dana posisinya hibah strategis untuk tapi menolak. Ormas. Ya artinya Dengan hal tersebut, tentunya penyidik kalau kita memanggil melihat Khofifah bagaimana untuk partai meminta menjalankan fungsi keterangan kaderisasi yang kepemimpinan, diperlukan. bayangkan Setelah setiap 5 menjalani tahun pemeriksaan, kami Kusnadi menghasilkan kemudian menjelaskan 19.000 soal calon proses anggota dana hibah legislatif. yang menjadi Kami menghasilkan bancakan 2 atau kali menjadi calon bagi-bagi. kepala daerah di Politisi dari 514 PDIP daerah. tersebut menyebutkan Kami bahwa menghasilkan proses pemimpin-pemimpin dana hibah ini untuk Ormas di seluruh tingkatan dibicarakan sampai ke bersama akar dengan rumput. kepala Sekiranya daerah proses terkait. menyiapkan pemimpin Ketika dapat dikonfirmasi dilakukan lebih dengan jauh baik, apakah secara terlembaga, Gubernur secara Jatim sistemik, Khofifah ini mengetahui termasuk proses melalui dana hibah psikotes, yang maka ini berujung akan menghasilkan suap suatu tersebut, kontribusi justru bagi Kusnadi bangsa di dalam melahirkan menegaskan pemimpin yang bahwa baik. yang mengeluarkan Kami bekerja sama persetujuan dengan atas ahli dana psikologi hibah HIMSI. tersebut. Dan kemudian saya Adapun pernah keterlibatan bertanya, kepala daerah kembali apakah disebut mungkin Kusnadi ketika seseorang yang dikonfirmasi punya apakah ada kecenderungan aliran untuk dana hibah menyalahgunakan ke hukum pihak untuk Komite melakukan Olahraga korupsi, Nasional itu Indonesia bisa atau dilakukan pendekatan KONI dengan Jawa psikotes. Timur. Adapun Ternyata belum kantor memungkinkan. Jatim sendiri Satu sempat pendekatan digeledah yang KPK, memungkinkan adalah bahkan untuk wakil mengukur kediaman integritasnya. wakil ketua KONI Jatim Maka kemudian kami periode lakukan psikotes di mana 2010-2019, integritas itu menjadi Lanyala salah satu Mataliti dimensi di Surabaya yang juga diukur di turut luar digeledah aspek terkait kepemimpinan, dengan kemampuan kasus. menyelesaikan Namun dari masalah dan kemampuan pemanggilan membangun tersebut, Khofifah organisasi. dikabarkan Sehingga pelembagaan itu tidak jauh lebih hadir penting atau karena tidak memenuhi kami punya panggilan tekad karena untuk menghasilkan ada pemimpin-pemimpin yang keperluan baik di tengah Selain liberalisasi Khofifah, politik yang penyidik sangat KPK mengedepankan juga urusan memanggil kapital. Sekretaris Cecep DPW Hidayat PKB menyebut Sekjen Jawa PDIP Timur, Hasto Anik Kristianto Maslaka. sempat 2 Hal ini kali disampaikan ditawari oleh untuk juru menjabat bicara sebagai menteri. KPK Budi Namun Prasetyo tawaran itu dalam ditolak. keterangannya pada Jumat, Hal itu disampaikan tanggal Cecep saat 20 dihadirkan Juni sebagai hari saksi ini. meringankan Pemanggilan, dalam persidangan kasus dugaan Anik dan suap juga dan Khofifah perintangan ini menyusul penyidikan pengakuan dari Harun mantan Masiku ketua dengan DPRD Jawa terdakwa Timur, Hasto Kusnadi Kristianto yang di diperiksa pada Pentipikor hari Kamis, ini. 19 Juni Sebagai kemarin. informasi, Kusnadi Cecep sebelumnya Hidayat menyebut merupakan bahwa teman Khofifah kuliah ini S3 Hasto mengeluarkan di persetujuan Universitas atas dana Pertahanan. hibah untuk Sementara Ormas. itu, ditemui setelah Terkait persidangan, dengan hal tersebut, Hasto tentunya menyebut penyidik berada di memanggil partai Khofifah menghasilkan untuk pemimpin yang meminta baik keterangan jauh lebih yang penting. diperlukan. Dua kali Setelah ditawari jadi menjalani menteri dan pemeriksaan, itu Kusnadi posisinya kemudian
strategis tapi menolak alasannya. Ya artinya
kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Politisi dari PDIP tersebut ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik,
termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis. Ya, artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis. Ya, artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun
organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Selain ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan,
Jawa Hasto Timur, menyebut Anik Maswan. berada di Hal partai ini disampaikan menghasilkan oleh pemimpin juru yang bicara baik jauh lebih KPK penting. Budi Prasetyo dalam keterangannya ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. hari ini. Ya artinya Pemanggilan kalau kita Anik dan melihat juga Kofifa ini bagaimana menyusul partai pengakuan menjalankan dari mantan fungsi Ketua kaderisasi DPR kepemimpinan, Timur, Kusnadi, bayangkan bersama setiap 5 dengan tahun Kamis kami 19 menghasilkan Juni 19.000 Kusnadi calon sebelumnya anggota menyebut legislatif. bahwa Kofifa ini Kami menghasilkan 2 kali persetujuan atas calon dana hibah untuk kepala daerah di 514 daerah. tersebut tentunya Kami penyidik menghasilkan memanggil pemimpin-pemimpin Kofifa untuk meminta di seluruh keterangan tingkatan yang sampai ke akar diperlukan. rumput. Sekiranya Setelah proses menjalani menyiapkan pemeriksaan, pemimpin dapat Kusnadi dilakukan dengan kemudian baik menjelaskan secara terlembaga, soal proses secara dana hibah sistemik, yang menjadi termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin
Ketika dikonfirmasi di lebih seluruh jauh, tingkatan apakah sampai ke Gubernur akar Jatim rumput. Kofifa ini Sekiranya mengetahui proses menyiapkan dana pemimpin hibah dapat yang dilakukan dengan berujung baik secara suap terlembaga, tersebut justru secara fokus sistemik, Nadi termasuk melalui menegaskan psikotes, Kofifa lah yang maka ini akan melakukan menghasilkan persetujuan suatu kontribusi atas bagi dana bangsa hibah di dalam tersebut. melahirkan pemimpin yang Adapun baik. keterlibatan kepala Kami daerah bekerja kembali sama disebut dengan Kusnadi, ahli tidak ada psikologi, konfirmasi HIMSI, apakah ada aliran dan dana kemudian saya hibah pernah ke bertanya, pihak Komite apakah Olahraga mungkin Nasional Indonesia seseorang yang punya KONI kecenderungan Jawa untuk Timur. menyalahgunakan Adapun hukum kantor untuk Koni melakukan Jatim sendiri korupsi, sempat digeledah itu bisa KPK. dilakukan Bahkan pendekatan dengan psikotes. kediaman wakil Ternyata ketua belum KONI memungkinkan. Jatim periode Satu pendekatan yang 2010-2019, memungkinkan adalah Lanyala untuk mengukur Mataliti di integritas. Surabaya juga Maka kemudian turut kami lakukan digeledah psikotes di mana terkait dengan integritas itu kasus menjadi ini. salah Namun satu dari dimensi yang pemanggilan diukur tersebut, di luar Kofifa aspek dikabarkan kepemimpinan, tidak kemampuan hadir menyelesaikan memenuhi masalah dan panggilan kemampuan karena membangun ada keperluan organisasi. lain. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting Selain karena Kofifa, kami penyidik punya KPK tekad juga untuk menghasilkan memanggil pemimpin-pemimpin Sekretaris yang baik di DPW tengah PKB liberalisasi Jawa Timur, politik Anik yang Mas sangat Saleh. mengedepankan Hal ini urusan disampaikan oleh kapital. juru bicara Cecep Hidayat menyebut KPK Sekjen Budi PDIP Prasetyo Hasto dalam Kristianto keterangannya sempat pada 2 kali Jumat, ditawari untuk tanggal menjabat sebagai 20 menteri. Juni hari Namun ini. tawaran itu ditolak. Pemanggilan Hal itu Anik dan disampaikan juga Cecep Kofifa saat ini dihadirkan menyusul sebagai pengakuan saksi dari mantan meringankan Ketua DPRD dalam Jawa Timur, persidangan kasus Kusnadi, dugaan yang suap dan diperiksa pada perintangan Kamis, penyidikan 19 Juni Harun kemarin. Masiku dengan Kusnadi terdakwa sebelumnya Hasto menyebut Kristianto bahwa di Kofifa ini Pentipikor hari mengeluarkan ini. persetujuan Sebagai atas informasi, dana hibah untuk Cecep Hidayat Hokmas. merupakan teman kuliah Terkait S3 dengan hal Hasto tersebut, di tentunya Universitas penyidik Pertahanan. memanggil Kofifa untuk Sementara itu meminta ditemui setelah keterangan persidangan, yang Hasto diperlukan. menyebut berada di Setelah partai menjalani menghasilkan pemeriksaan, pemimpin Kusnadi yang kemudian baik jauh menjelaskan lebih penting. soal proses dana hibah kali yang ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi bagi-bagi. Ya artinya Politisi dari PDIP kalau kita tersebut melihat menyebutkan bahwa proses bagaimana pencairan partai dana menjalankan hibah ini fungsi untuk kaderisasi Hokmas kepemimpinan, dibicarakan bersama bayangkan dengan setiap 5 kepala tahun daerah kami terkait. menghasilkan Ketika 19.000 dikonfirmasi lebih calon jauh, anggota apakah legislatif. Gubernur Jatim Kami Kofifa menghasilkan ini mengetahui 2 proses kali dana hibah calon yang berujung kepala daerah suap di tersebut 514 justru daerah. Kusnadi Kami menegaskan menghasilkan bahwa pemimpin-pemimpin kepala yang mengeluarkan persetujuan di seluruh atas tingkatan dana sampai ke hibah akar rumput. tersebut. Sekiranya Adapun proses menyiapkan keterlibatan pemimpin kepala dapat daerah dilakukan kembali dengan disebut baik Kusnadi secara ketika terlembaga, dikonfirmasi secara apakah ada sistemik, aliran dana termasuk hibah melalui ke psikotes, Komite Olahraga maka ini Nasional akan Indonesia menghasilkan atau suatu kontribusi KONI bagi bangsa Jawa Timur. di dalam melahirkan Adapun pemimpin yang Jatim baik. sendiri sempat digeledah Kami KPK, bekerja sama dengan bahkan ahli wakil psikologi, kediaman HIMSI. wakil ketua KONI Dan Jatim kemudian saya pernah periode bertanya, 2010-2019, apakah mungkin Lanyala seseorang yang Mataliti punya di kecenderungan Surabaya untuk juga menyalahgunakan turut hukum digeledah untuk terkait melakukan dengan korupsi, kasus itu ini. bisa Namun dilakukan dari pendekatan dengan pemanggilan psikotes. tersebut, Ternyata Kofifa belum memungkinkan. dikabarkan Satu tidak pendekatan hadir yang atau tidak memungkinkan memenuhi adalah panggilan untuk karena mengukur ada integritasnya. keperluan lain. Maka kemudian kami lakukan Selain psikotes di mana Kofifa, integritas penyidik itu menjadi KPK salah juga satu memanggil dimensi Sekretaris yang diukur DPW di luar PKB aspek Jawa kepemimpinan, Timur, Anik Mas kemampuan Saleh. menyelesaikan Hal ini masalah disampaikan dan oleh kemampuan juru bicara membangun KPK organisasi. Budi Sehingga Prasetyo pelembagaan itu dalam jauh lebih penting karena keterangannya pada kami Jumat, punya tekad tanggal untuk menghasilkan 20 pemimpin-pemimpin Juni yang hari baik ini. di tengah Pemanggilan, liberalisasi politik yang Anik sangat dan mengedepankan juga urusan Kofifa ini menyusul kapital. pengakuan Cecep dari Hidayat mantan menyebut Ketua Sekjen DPRD Jawa PDIP Timur, Hasto Kristianto Kusnadi, yang sempat 2 diperiksa kali pada ditawari Kamis, untuk 19 menjabat Juni sebagai kemarin. menteri. Kusnadi Namun sebelumnya tawaran itu menyebut ditolak. bahwa Kofifa ini Hal itu mengeluarkan disampaikan Cecep persetujuan saat atas dihadirkan dana sebagai hibah saksi untuk meringankan Hokmas. dalam persidangan Terkait dengan kasus hal dugaan tersebut, suap dan tentunya perintangan penyidik penyidikan memanggil Kofifa Harun untuk Masiku dengan meminta terdakwa keterangan Hasto yang Kristianto di diperlukan. Pentipikor hari ini. Setelah menjalani Sebagai pemeriksaan, informasi, Kusnadi kemudian Cecep Hidayat menjelaskan merupakan teman soal kuliah proses S3 dana hibah Hasto yang menjadi di Universitas bancakan Pertahanan. atau menjadi Sementara itu ditemui setelah bagi-bagi. persidangan, Hasto Politisi dari menyebut PDIP tersebut berada di menyebutkan partai bahwa proses menghasilkan pencairan pemimpin dana yang hibah baik ini jauh untuk lebih Hokmas penting. dibicarakan bersama dengan ditawari jadi kepala menteri dan itu daerah posisinya terkait. strategis tapi Ketika dikonfirmasi lebih jauh, Ya, artinya, apakah Gubernur Jatim kalau Kofifa kita ini melihat mengetahui proses dana bagaimana hibah partai yang menjalankan berujung fungsi suap kaderisasi tersebut, kepemimpinan, justru Kusnadi bayangkan setiap 5 menegaskan tahun bahwa Kofifa kami lah yang menghasilkan mengeluarkan 19.000 calon atas anggota dana legislatif. hibah Kami tersebut. menghasilkan 2 kali Keterlibatan calon kepala daerah kembali disebut kepala Kusnadi daerah ketika di 514 dikonfirmasi apakah daerah. ada aliran dana hibah Kami ke menghasilkan pihak Komite pemimpin-pemimpin Olahraga Nasional Indonesia di atau seluruh tingkatan KONI sampai Jawa ke Timur. akar rumput. Adapun kantor KONI Sekiranya Jatim proses sendiri menyiapkan sempat pemimpin digeledah dapat KPK, dilakukan dengan baik bahkan secara wakil terlembaga, kediaman secara wakil ketua sistemik, KONI Jatim termasuk periode melalui 2010-2019, psikotes, maka ini akan menghasilkan Lanyala suatu Mataliti kontribusi di bagi Surabaya bangsa juga di dalam melahirkan turut pemimpin yang digeledah baik. terkait dengan
Kami bekerja sama dengan ahli psikologi HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum untuk melakukan korupsi itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan
menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pentipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pentipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu
ditolak. Gubernur Jatim Kofifa Hal ini itu disampaikan mengetahui Cecep proses saat dana hibah dihadirkan sebagai yang saksi berujung meringankan suap tersebut dalam justru persidangan Kusnadi kasus dugaan suap dan menegaskan perintangan bahwa penyidikan Kofifa lah yang Harun mengeluarkan Masiku dengan persetujuan terdakwa atas Hasto dana Kristianto hibah di Pen Tipikor tersebut. hari ini. Adapun keterlibatan Sebagai Kepala Daerah informasi, kembali disinggung Cecep Kusnadi Hidayat ketika merupakan teman dikonfirmasi kuliah apakah S3 ada Hasto aliran dana di hibah Universitas ke pihak Pertahanan. Komite Olahraga Nasional Sementara Indonesia itu, ditemui atau setelah persidangan, KONI Jawa Hasto Timur. menyebut Adapun kantor berada di KONI Jatim sendiri partai sempat menghasilkan menggeledah pemimpin KPK, yang baik jauh bahkan lebih penting. kediaman wakil dua ketua kali KONI Jatim ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Lanyala Ya, artinya, kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pen Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya, artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pen Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting.
PKB Jawa Timur ditawari jadi Anies menteri dan Baswedan. itu posisinya Hal ini strategis disampaikan tapi oleh juru bicara Ya, artinya, KPK Budi Prasetyo dalam kalau kita keterangannya melihat pada Jumat, bagaimana partai tanggal menjalankan 20 fungsi Juni kaderisasi ini. kepemimpinan, Pemanggilan bayangkan setiap 5 tahun Anik dan juga kami menghasilkan Muhammad Yusuf 19.000 Wan calon dari anggota mantan legislatif. Ketua DPRD Jawa Timur, Kami Kusnadi menghasilkan yang 2 diperiksa pada kali Kamis calon 19 Juni kemarin. kepala daerah di Kusnadi sebelumnya 514 daerah. menyebut bahwa Kofifa ini Kami menghasilkan mengeluarkan pemimpin-pemimpin persetujuan atas dana hibah di untuk seluruh Ormas. tingkatan sampai ke akar Terkait rumput. dengan hal tersebut, Sekiranya tentunya proses menyiapkan pemimpin memanggil dapat dilakukan Kofifa dengan untuk baik secara meminta terlembaga, keterangan secara yang sistemik, diperlukan. termasuk melalui psikotes, Setelah menjalani maka ini pemeriksaan, akan menghasilkan Kusnadi suatu kemudian kontribusi menjelaskan bagi bangsa soal proses dan di dalam hibah melahirkan yang pemimpin yang baik. dibancakan Kami atau bekerja sama dengan ahli psikologi bagi-bagi. HIMSI, dan Politisi kemudian dari saya pernah PDIP bertanya, tersebut menyebutkan bahwa apakah proses mungkin pencairan dana seseorang hibah yang untuk punya Ormas kecenderungan untuk dibicarakan menyalahgunakan bersama hukum dengan untuk melakukan kepala korupsi daerah itu bisa terkait. dilakukan Ketika pendekatan dengan dikonfirmasi lebih psikotes? jauh, apakah Ternyata belum Gubernur memungkinkan. Jatim Satu Kofifa pendekatan ini yang mengetahui memungkinkan proses dana adalah hibah untuk yang mengukur berujung integritas. suap tersebut justru Maka kemudian kami lakukan Kusnadi psikotes di mana integritas menegaskan itu bahwa menjadi Kofifa salah yang satu merupakan dimensi persetujuan yang diukur atas di luar dana aspek hibah kepemimpinan, tersebut. kemampuan Adapun menyelesaikan keterlibatan masalah kepala dan daerah kemampuan kembali membangun Kusnadi ketika organisasi. dikonfirmasi Sehingga apakah ada pelembagaan itu jauh lebih aliran penting dana karena hibah kami ke punya pihak tekad Kementerian untuk menghasilkan Agama pemimpin-pemimpin Indonesia yang baik di atau tengah KONI Jawa liberalisasi Timur. politik Adapun yang kantor sangat pemanggilan mengedepankan Kusnadi urusan sempat digeledah kapital. KPK. Cecep Hidayat Bahkan menyebut wakil Sekjen kediaman PDIP wakil Hasto ketua Kristianto KONI sempat Jatim 2 kali periode ditawari untuk 2019, menjabat sebagai menteri. Lanyala Namun Mataliti di tawaran itu Surabaya ditolak. juga turut Hal digeledah itu terkait disampaikan dengan Cecep saat kasus dihadirkan ini. sebagai Namun saksi dari meringankan pemanggilan dalam tersebut, persidangan Kofifa kasus dugaan dikabarkan suap dan perintangan tidak hadir penyidikan atau tidak memenuhi Harun panggilan Masiku karena dengan ada terdakwa Hasto keperluan Kristianto lain. di Pentipikor Selain hari ini. Kofifa, Sebagai penyidik KPK informasi, juga memanggil Cecep Hidayat Sekretaris merupakan DPW teman kuliah PKB S3 Hasto Jawa Timur, di Anik Universitas Maslaka. Pertahanan. Hal ini disampaikan Sementara oleh juru itu, bicara ditemui setelah persidangan, KPK Budi Hasto Prasetyo menyebut dalam berada di keterangannya pada partai Jumat, menghasilkan tanggal pemimpin yang 20 baik jauh lebih Juni penting. hari ini. Pemanggilan ditawari jadi menteri Anik dan dan itu juga posisinya Kofifa ini strategis tapi menyusul pengakuan dari mantan Ya, artinya, Ketua DPRD Jawa Timur, kalau kita Kusnadi yang melihat diperiksa pada Kamis bagaimana partai 19 menjalankan kemarin. fungsi Kusnadi kaderisasi sebelumnya kepemimpinan, menyebut bahwa bayangkan Kofifa ini setiap 5 tahun mengeluarkan kami menghasilkan persetujuan atas 19.000 dana calon hibah anggota Ormas. legislatif. Terkait dengan Kami hal menghasilkan tersebut, 2 tentunya kali penyidik calon memanggil Kofifa untuk kepala daerah di meminta 514 keterangan daerah. yang diperlukan. Kami menghasilkan Setelah menjalani pemimpin-pemimpin pemeriksaan, Kusnadi di kemudian seluruh menjelaskan tingkatan sampai ke soal akar proses rumput. dan hibah yang Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, bagi-bagi. secara sistemik, Politisi dari termasuk PDIP melalui tersebut psikotes, menyebutkan bahwa maka proses ini akan pencairan menghasilkan dana suatu hibah kontribusi untuk bagi Ormas bangsa di dibicarakan dalam melahirkan bersama pemimpin dengan yang baik. kepala daerah Kami bekerja terkait. sama dengan Ketika ahli dikonfirmasi psikologi lebih jauh, HIMSI, apakah Gubernur dan kemudian saya Jatim pernah Kofifa bertanya, mengetahui proses apakah dana mungkin hibah yang seseorang yang berujung punya suap kecenderungan tersebut untuk justru menyalahgunakan Kusnadi hukum untuk melakukan menegaskan korupsi bahwa Kofifa itu bisa layak dilakukan memberikan pendekatan dengan persetujuan psikotes? atas dana Ternyata belum hibah memungkinkan. tersebut. Satu pendekatan yang Adapun memungkinkan keterlibatan adalah kepala daerah untuk kembali mengukur disebut integritas. Kusnadi ketika dikonfirmasi Maka apakah kemudian ada kami lakukan aliran psikotes dana di mana hibah integritas ke pihak itu menjadi Komite salah satu Olahraga dimensi Nasional yang Indonesia diukur atau di luar KONI aspek Jawa Timur. kepemimpinan, Adapun kantor kemampuan Komite menyelesaikan sempat masalah dan KPK, kemampuan membangun bahkan wakil organisasi. kediaman Sehingga wakil pelembagaan ketua itu jauh lebih Jatim penting karena periode kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pentipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih Kusnadi penting. sebelumnya menyebut ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi atas dana hibah Ya, artinya terkait dengan hal kalau kita tersebut, melihat tentunya penyidik bagaimana memanggil partai Kofifa menjalankan untuk fungsi meminta kaderisasi keterangan kepemimpinan, yang diperlukan. bayangkan setiap 5 tahun Setelah kami menjalani menghasilkan pemeriksaan, 19.000 Kusnadi calon kemudian anggota menjelaskan legislatif. soal proses dana hibah Kami yang menghasilkan menjadi 2 kali perbincangan calon atau menjadi kepala daerah di bagi-bagi. 514 daerah. Politisi dari PDIP Kami menghasilkan tersebut menyebutkan pemimpin-pemimpin bahwa proses pencairan dana di hibah ini seluruh untuk tingkatan Ormas sampai ke akar rumput. dibicarakan bersama dengan Sekiranya proses kepala menyiapkan pemimpin daerah dapat dilakukan terkait. dengan baik Ketika secara dikonfirmasi terlembaga, lebih jauh, secara apakah sistemik, Gubernur Jatim termasuk melalui Kofifa ini psikotes, mengetahui proses maka dana ini hibah akan menghasilkan yang suatu berujung kontribusi suap bagi tersebut bangsa justru di dalam melahirkan Kusnadi pemimpin yang baik. menegaskan
kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. 2 kali ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. 2 kali ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto
Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Terkait dengan Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting.
dua kali ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pentipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Dua kali ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pentipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Dua kali ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik.
kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI. Dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI. Dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI. Dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya.
Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. 2 kali ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. 2 kali ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen
PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting.
ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI,
Dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai
sebagai hadir menteri. atau tidak memenuhi Namun panggilan tawaran karena itu ditolak. ada keperluan Hal itu lain. disampaikan Cecep saat Selain dihadirkan Khofifah, sebagai saksi penyidik KPK meringankan juga dalam memanggil persidangan kasus Sekretaris dugaan DPW suap dan PKB perintangan Jawa penyidikan Timur, Anik Harun Masiku Maswaka. dengan Hal ini disampaikan terdakwa oleh Hasto juru bicara Kristianto di KPK Pentipikor hari Budi ini. Prasetyo dalam Sebagai keterangannya informasi, pada Jumat, Cecep Hidayat tanggal merupakan teman 20 kuliah S3 Juni Hasto hari ini. di Universitas Pemanggilan, Pertahanan. Anik Sementara dan juga itu, Khofifah ditemui ini setelah menyusul persidangan, pengakuan dari Hasto mantan menyebut Ketua DPRD berada Jawa di Timur, partai menghasilkan Kusnadi, yang pemimpin diperiksa yang pada baik Kamis jauh lebih 19 penting. Juni kemarin. Dua Kusnadi kali sebelumnya ditawari jadi menyebut menteri dan bahwa Khofifah ini posisinya strategis tapi mengeluarkan menolak. persetujuan Ya, artinya, Pokmas. Kalau kita melihat Terkait dengan hal bagaimana tersebut, partai tentunya menjalankan penyidik fungsi memanggil kaderisasi Khofifah kepemimpinan, untuk meminta keterangan bayangkan setiap 5 yang tahun diperlukan. kami menghasilkan 19.000 Setelah calon menjalani anggota pemeriksaan, legislatif. kemudian menjelaskan Kami menghasilkan soal proses 2 dan kali berita yang calon dibacakan kepala daerah atau di 514 menjadi daerah. proses bagi-bagi. Kami menghasilkan Politisi dari pemimpin-pemimpin PDIP tersebut menyebutkan bahwa di proses seluruh pencalonan tingkatan dana sampai hibah ke ini akar untuk rumput. Pokmas Sekiranya proses dibicarakan menyiapkan bersama pemimpin dengan dapat dilakukan dengan kepala baik daerah secara terkait. terlembaga, Ketika secara dikonfirmasi sistemik, lebih jauh, termasuk apakah melalui Gubernur psikotes, Jatim maka Khofifah ini akan mengetahui menghasilkan proses suatu dana hibah kontribusi bagi yang bangsa mendukung di dalam suap melahirkan tersebut. pemimpin yang baik. Kusnadi Kami bekerja sama menegaskan dengan bahwa kepala ahli yang psikologi, mengeluarkan HIMSI. persetujuan Dan kemudian atas saya pernah dana bertanya, hibah tersebut. apakah mungkin Adapun seseorang keterlibatan yang kepala punya daerah kembali kecenderungan disebut untuk Kusnadi menyalahgunakan ketika hukum, dikonfirmasi untuk apakah melakukan ada korupsi, aliran dana itu hibah bisa ke dilakukan pihak pendekatan dengan Olahraga psikotes. Nasional Indonesia Ternyata belum atau memungkinkan. KONI Satu Jawa pendekatan Timur. yang Adapun memungkinkan kantor adalah KONI Jatim untuk sendiri mengukur sempat digeledah integritas. KPK. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pentipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi menolak. Setelah menjalani pemeriksaan, Ya, artinya, Kusnadi kemudian menjelaskan Kalau kita soal melihat proses dana hibah bagaimana yang partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI. Dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pentipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi menolak. Ya, artinya
kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ketika dikonfirmasi lebih jauh, apakah Gubernur Jatim strategis mengetahui proses dana hibah Ya artinya yang berujung suap kalau kita tersebut melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik.
Jawa kami Timur, bekerja sama Anik dengan Baswan. ahli Hal ini psikologi, disampaikan oleh HIMSI. juru bicara Dan kemudian saya pernah KPK, bertanya, Budi Prasetyo, apakah dalam mungkin keterangannya pada seseorang Jumat, yang punya tanggal kecenderungan 20 untuk menyalahgunakan Juni hukum, hari ini. untuk melakukan korupsi, Pemanggilan, itu bisa dilakukan Anik dan pendekatan juga dengan Prof. psikotes? lainnya menyusul Ternyata pengakuan belum dari memungkinkan. mantan Ketua Satu DPRD pendekatan Jawa yang Timur, memungkinkan adalah Kusnadi, yang diperiksa untuk pada mengukur Kamis integritas. 15 Juni kemarin. Maka kemudian kami lakukan Kusnadi psikotes di mana sebelumnya integritas menyebut itu bahwa menjadi Kofifa salah ini satu mengeluarkan dimensi yang persetujuan diukur atas di luar terduga aspek foto kepemimpinan, Emas. kemampuan menyelesaikan Terkait hal masalah tersebut, dan tentunya kemampuan penyidik membangun memanggil organisasi. Kofifa Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pentipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI. Dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pentipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI. Dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas.
Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak.
Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerjasama dengan ahli psikologi BIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. 2 kali ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerjasama dengan ahli psikologi BIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting.
ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik.
kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan
kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pen Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Namun dari pemanggilan tersebut, strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pen Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Penyidik KPK juga memanggil sekretaris PKB Jawa Timur Anik Baswedan. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pen Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting.
tanggal 20 ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis Pemanggilan tapi menolak. Ya, artinya, kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya, artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya, artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah.
Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerjasama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. 2 kali ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerjasama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. 2 kali ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerjasama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin
seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes. Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum untuk melakukan korupsi itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum untuk melakukan korupsi itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak.
Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan,
Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerjasama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerjasama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin
dibicarakan di bersama seluruh dengan tingkatan kepala sampai ke akar daerah rumput. terkait. Sekiranya Ketika proses dikonfirmasi menyiapkan lebih pemimpin jauh, dapat apakah dilakukan dengan Gubernur baik Jatim secara Ridwan terlembaga, mengetahui secara proses sistemik, dana hibah termasuk yang melalui berujung psikotes, suap maka ini tersebut akan justru menghasilkan suatu Kusnadi kontribusi bagi menegaskan bangsa bahwa Kofifa di dalam layak melahirkan pemimpin yang baik. persetujuan Kami atas bekerja dana sama dengan hibah ahli tersebut. psikologi, HIMSI, Adapun keterlibatan dan kemudian kepala saya pernah daerah kembali bertanya, disebut Kusnadi ketika apakah mungkin dikonfirmasi apakah ada seseorang aliran yang dana punya hibah kecenderungan ke untuk pihak menyalahgunakan Olahraga hukum, Nasional untuk melakukan Indonesia korupsi, atau itu bisa KONI dilakukan Jawa pendekatan Timur. dengan Adapun psikotes. kantor KONI Jatim Ternyata sendiri belum sempat memungkinkan. digeledah KPK, Satu pendekatan yang bahkan memungkinkan wakil adalah kediaman wakil untuk ketua mengukur KONI Jatim integritas. periode 2010 Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana Lanyala integritas itu Mataliti menjadi di salah satu Surabaya dimensi juga turut yang digeledah diukur terkait di luar dengan aspek kepemimpinan, kasus. Namun dari kemampuan menyelesaikan pemanggilan masalah dan tersebut, kemampuan Kofifa membangun dikabarkan organisasi. tidak Sehingga hadir pelembagaan itu jauh lebih penting karena karena kami ada punya tekad untuk menghasilkan lain. pemimpin-pemimpin Selain yang baik di Kofifa, tengah liberalisasi KPK politik juga yang sangat memanggil mengedepankan Sekretaris urusan DPW kapital. PKB Cecep Jawa Hidayat Timur, menyebut Anik Sekjen Maslaka. PDIP Hasto Hal ini Kristianto disampaikan sempat oleh 2 juru kali bicara ditawari untuk KPK menjabat sebagai Budi menteri. Prasetyo dalam Namun keterangannya tawaran pada itu Jumat, ditolak. tanggal Hal itu 20 disampaikan Juni Cecep hari saat ini. dihadirkan sebagai saksi Pemanggilan, meringankan dalam Anik dan persidangan juga kasus Kofifa ini dugaan suap menyusul dan pengakuan perintangan dari mantan penyidikan Ketua DPRD Harun Jawa Masiku Timur, dengan Kusnadi, terdakwa yang Hasto diperiksa pada Kristianto Kamis di 19 Pentipikor Juni hari kemarin. ini. Kusnadi Sebagai sebelumnya informasi, menyebut Cecep bahwa Hidayat Kofifa ini merupakan teman mengeluarkan kuliah S3 persetujuan Hasto atas di dana hibah Universitas untuk Pertahanan. Ormas. Sementara Terkait itu, dengan hal ditemui tersebut, setelah tentunya persidangan, penyidik Hasto memanggil menyebut Kofifa berada untuk di partai meminta menghasilkan keterangan pemimpin yang baik jauh lebih diperlukan. penting. Setelah menjalani pemeriksaan, ditawari jadi Kusnadi menteri dan menjelaskan posisinya strategis soal tapi proses menolak. dana hibah yang Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pentipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan
melakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ya, artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ya, artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi,
Dana Cecep hibah Hidayat tersebut. merupakan teman kuliah S3 Adapun Hasto keterlibatan kepala di daerah kembali Universitas disinggung Pertahanan. Kusnadi ketika dikonfirmasi Sementara apakah itu, ada ditemui aliran setelah dana persidangan, hibah ke pihak Hasto Komite menyebut Olahraga berada Nasional di partai Indonesia menghasilkan atau pemimpin KONI yang Jawa baik Timur. jauh lebih Adapun penting. kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah ditawari jadi KPK, menteri dan itu bahkan posisinya strategis tapi kediaman wakil ketua KONI Ya Jatim artinya periode 2010-2019 kalau kita melihat Lanyala bagaimana Mataliti partai di menjalankan Surabaya fungsi juga turut kaderisasi digeledah kepemimpinan, terkait dengan bayangkan kasus ini. setiap 5 Namun tahun dari kami menghasilkan pemanggilan 19.000 tersebut, calon Kofifa anggota dikatakan legislatif. tidak hadir atau tidak Kami memenuhi menghasilkan panggilan 2 karena kali ada calon keperluan kepala lain. daerah di Selain 514 Kofifa, daerah. penyidik KPK juga Kami menghasilkan memanggil pemimpin-pemimpin Sekretaris DPW PKB di seluruh Jawa Timur, tingkatan Anik sampai ke akar Maslaka. rumput. Hal ini disampaikan Sekiranya oleh proses juru menyiapkan bicara pemimpin dapat KPK dilakukan dengan Budi baik Prasetyo secara dalam terlembaga, keterangannya secara pada sistemik, Jumat, termasuk tanggal melalui 20 psikotes, Juni maka hari ini akan menghasilkan suatu Pemanggilan, kontribusi bagi bangsa Anik dan juga di dalam melahirkan Kofifa ini pemimpin yang menyusul baik. pengakuan dari mantan Kami Ketua bekerja sama DPRD dengan Jawa Timur, ahli psikologi Kusnadi HIMSI, Diarsa pada dan Kamis kemudian saya pernah 19 Juni bertanya, kemarin. apakah Kusnadi mungkin sebelumnya seseorang menyebut yang punya Kofifa ini kecenderungan untuk mengeluarkan menyalahgunakan hukum persetujuan untuk atas melakukan dana hibah korupsi untuk itu Pokmas. bisa dilakukan pendekatan dengan Terkait dengan hal psikotes? tersebut, tentunya Ternyata belum penyidik memungkinkan. memanggil Satu Kofifa pendekatan untuk yang memungkinkan meminta adalah keterangan untuk yang mengukur diperlukan. integritasnya. Maka kemudian Setelah kami lakukan menjalani psikotes di mana pemeriksaan, integritas Kusnadi itu kemudian menjadi salah menjelaskan satu soal dimensi proses dana hibah yang diukur menjadi di luar aspek bacakan kepemimpinan, atau kemampuan menjadi menyelesaikan proses masalah pribadi. dan kemampuan membangun Politisi dari PDIP organisasi. tersebut Sehingga menyebutkan pelembagaan itu bahwa jauh lebih proses penting karena pencairan dana kami hibah punya ini untuk tekad Pokmas untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin dibicarakan yang baik di bersama tengah dengan Kepala liberalisasi Negara politik terkait. yang sangat Untuk mengedepankan konfirmasi urusan lebih jauh, kapital. apakah Cecep Gubernur Hidayat Jatim menyebut Kofifa Sekjen ini PDIP mengetahui Hasto proses Kristianto dana hibah sempat 2 kali yang ditawari berujung untuk suap menjabat tersebut sebagai justru menteri. Kusnadi Namun tawaran itu menegaskan ditolak. bahwa Kofifa layak Hal itu mengeluarkan disampaikan persetujuan Cecep saat dihadirkan atas sebagai dana saksi hibah meringankan tersebut. dalam persidangan Adapun kasus keterlibatan dugaan suap kepala daerah dan kembali perintangan disinggung penyidikan Kusnadi ketika Harun dikonfirmasi Masiku apakah dengan ada aliran terdakwa dana Hasto hibah ke Kristianto pihak di Komite PEN Tipikor Olahraga hari Nasional ini. Indonesia atau Sebagai informasi, KONI Jawa Cecep Timur. Hidayat Adapun merupakan kantor teman KONI kuliah Jatim S3 sendiri Hasto sempat digeledah di KPK, Universitas Pertahanan. bahkan Sementara kediaman itu, wakil ketua ditemui KONI setelah Jatim persidangan, periode Hasto 2010-2019, menyebut berada di partai Lanyala menghasilkan Mataliti pemimpin di yang Surabaya baik juga jauh lebih turut penting. digeledah terkait dengan ditawari kasus. jadi Namun menteri dan dari itu posisinya strategis pemanggilan tapi tersebut, Kofifa Ya artinya tidak hadir atau tidak kalau memenuhi kita panggilan melihat karena bagaimana ada partai menjalankan keperluan fungsi lain. kaderisasi Selain kepemimpinan, Kofifa, penyidik bayangkan KPK setiap juga 5 tahun memanggil kami Sekretaris menghasilkan DPW 19.000 calon Jawa anggota Timur, legislatif. Anik Maslaka. Kami Hal ini menghasilkan disampaikan oleh 2 juru kali bicara calon KPK Budi kepala daerah Prasetyo di dalam keterangannya 514 pada daerah. Jumat, Kami tanggal menghasilkan 20 pemimpin-pemimpin Juni hari ini. di seluruh tingkatan sampai ke Anik akar dan rumput. juga Kofifa ini Sekiranya menyusul proses pengakuan menyiapkan dari pemimpin mantan dapat Ketua dilakukan DPRD dengan Jawa baik Timur, secara terlembaga, Kusnadi yang secara diperiksa pada sistemik, Kamis termasuk 19 melalui Juni psikotes, kemarin. maka Kusnadi ini akan sebelumnya menghasilkan menyebut suatu bahwa kontribusi Kofifa ini bagi bangsa mengeluarkan di dalam melahirkan persetujuan pemimpin yang atas dana baik. hibah untuk Kami Pokmas. bekerja sama dengan ahli Dengan hal psikologi tersebut, HIMSI, tentunya penyidik dan kemudian saya memanggil pernah Kofifa bertanya, untuk apakah meminta mungkin keterangan yang seseorang yang punya diperlukan. kecenderungan untuk menyalahgunakan Setelah menjalani hukum pemeriksaan, untuk melakukan Kusnadi korupsi kemudian menjelaskan itu bisa dilakukan soal pendekatan proses dengan dana hibah psikotes? yang menjadi Ternyata belum memungkinkan. rancangan atau Satu pendekatan menjadi yang memungkinkan proses adalah dibagi. untuk mengukur Politisi dari integritasnya. PDIP tersebut Maka kemudian menyebutkan kami bahwa lakukan proses psikotes di pencairan mana dana integritas hibah itu ini menjadi untuk salah Pokmas satu dimensi dibicarakan yang bersama diukur dengan di luar Kepala aspek kepemimpinan, Daerah terkait. kemampuan Ketika menyelesaikan dikonfirmasi lebih masalah jauh, dan kemampuan apakah membangun Gubernur Jatim organisasi. Kofifa ini Sehingga mengetahui pelembagaan itu proses jauh lebih dana penting hibah karena yang kami punya berujung tekad suap untuk menghasilkan tersebut. pemimpin-pemimpin yang Kusnadi baik di tengah menegaskan liberalisasi bahwa politik layak yang sangat mengeluarkan mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Adapun Kristianto keterlibatan sempat kepala 2 daerah kali kembali ditawari disinggung untuk Kusnadi menjabat ketika sebagai dikonfirmasi menteri. apakah ada Namun aliran dana tawaran hibah itu ke ditolak. pihak Komite Hal Olahraga itu Nasional disampaikan Indonesia Cecep saat atau dihadirkan KONI sebagai Jawa saksi Timur. meringankan Adapun dalam kantor KONI persidangan Jatim sendiri kasus sempat dugaan digeledah suap dan KPK, perintangan penyidikan bahkan wakil Harun kediaman Masiku wakil dengan ketua KONI terdakwa Jatim Hasto periode Kristianto di PEN Tipikor hari ini. Lanyala Sebagai Mataliti informasi, di Surabaya Cecep juga Hidayat turut merupakan digeledah teman kuliah terkait S3 dengan Hasto kasus di ini. Universitas Namun dari Pertahanan. pemanggilan Sementara tersebut, itu, Kofifa ditemui setelah dikabarkan persidangan, tidak Hasto hadir atau menyebut tidak memenuhi berada di panggilan partai karena menghasilkan ada pemimpin yang keperluan baik lain. jauh lebih penting. Selain Kofifa, penyidik ditawari KPK jadi juga menteri dan itu memanggil posisinya Sekretaris strategis tapi DPW PKB Ya artinya Anik Maslaka. Hal kalau ini kita disampaikan melihat oleh juru bicara bagaimana partai
partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon
calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi menolak. Ya, artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi menolak. Ya, artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah
untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pentipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pentipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. 2 kali ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di Pentipikor hari ini.
Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput.
Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan.
memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotest di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotest, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerjasama dengan ahli psikologi HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotest? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotest di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotest, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerjasama dengan ahli psikologi HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotest? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotest di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan
Penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. 2 kali ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif.
Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi, sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ya, artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi, sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ya, artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya,
apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum untuk melakukan korupsi itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum untuk melakukan korupsi itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum untuk melakukan korupsi itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran
itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Selain jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. 2 kali ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting.
ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Kusnadi Ya, sebelumnya artinya menyebut Kofifa ini kalau kita mengeluarkan melihat persetujuan bagaimana atas partai undang-undang menjalankan fungsi Kompolnas. kaderisasi kepemimpinan, Terkait dengan hal tersebut, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Kami ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya, artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Kami ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya, artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah.
Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan.
satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI. Dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI. Dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran
itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerjasama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerjasama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting.
Pemanggilan ditawari jadi menteri dan Anik itu dan posisinya juga strategis Kopeni tapi menyusul menolak. pengakuan dari Ya, artinya, Ketua DPRD Jawa Timur, kalau kita Kusnadi, melihat yang diperiksa pada bagaimana Kamis partai 19 menjalankan Juni fungsi kemarin. kaderisasi Kusnadi kepemimpinan, sebelumnya menyebut bahwa bayangkan setiap Kopeni 5 tahun mengeluarkan kami menghasilkan persetujuan atas 19.000 hibah calon untuk anggota Pokmas. legislatif. Terkait Kami hal menghasilkan tersebut, 2 tentunya kali penyidik calon memanggil Kofifa untuk kepala daerah di meminta 514 keterangan daerah. yang diperlukan. Kami menghasilkan Setelah pemimpin-pemimpin menjalani pemeriksaan, Kusnadi di kemudian seluruh tingkatan menjelaskan sampai ke soal akar proses rumput. dan hibah yang Sekiranya proses menjadi menyiapkan pemimpin dapat atau dilakukan dengan baik menjadi secara proses terlembaga, bagi-bagi. secara sistemik, Politisi termasuk dari melalui PDIP psikotes, menyebutkan maka bahwa ini proses akan pencairan menghasilkan dana suatu hibah ini kontribusi untuk bagi Pokmas bangsa dalam dibicarakan melahirkan bersama pemimpin yang dengan baik. kepala Kami daerah bekerjasama terkait. dengan Ketika ahli dikonfirmasi psikologi, lebih jauh, HIMSI. apakah Dan Gubernur kemudian saya pernah Jatim bertanya, Kofifa ini mengetahui apakah proses dana mungkin hibah seseorang yang berujung punya kecenderungan suap untuk tersebut, menyalahgunakan justru hukum Kusnadi untuk melakukan menegaskan korupsi, bahwa Kofifa itu bisa lah yang dilakukan melakukan pendekatan dengan persetujuan psikotes. atas Ternyata dana belum hibah memungkinkan. tersebut. Satu pendekatan yang memungkinkan Adapun adalah keterlibatan kepala daerah untuk kembali mengukur disebut integritas. Kusnadi ketika dikonfirmasi Maka kemudian apakah kami ada lakukan psikotes aliran di mana dana hibah integritas ke itu pihak menjadi Komite salah satu Olahraga dimensi Nasional Indonesia yang atau diukur di luar KONI aspek Jawa Timur. kepemimpinan, Adapun kemampuan kantor menyelesaikan Komite masalah dan KPK, kemampuan membangun bahkan organisasi. wakil Sehingga kediaman pelembagaan wakil itu jauh lebih ketua penting karena periode kami punya 2010-2019 tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah Lanyala Mataliti di Surabaya liberalisasi juga politik turut yang digeledah sangat terkait mengedepankan dengan urusan kasus kapital. ini. Namun Cecep dari Hidayat menyebut Sekjen pemanggilan PDIP tersebut, Hasto Kofifa Kristianto sempat dikabarkan 2 kali tidak ditawari hadir untuk atau tidak menjabat memenuhi sebagai panggilan menteri. karena Namun ada tawaran itu keperluan ditolak. lain. Hal itu Selain disampaikan Kofifa, Cecep saat penyidik dihadirkan KPK sebagai juga saksi memanggil meringankan Sekretaris dalam DPW persidangan PKB kasus dugaan Jawa suap dan Timur, perintangan Anik penyidikan Maswaka. Hal ini Harun disampaikan Masiku oleh dengan juru bicara terdakwa Hasto KPK Kristianto Budi di Prasetyo Pentipikor dalam hari ini. keterangannya pada Jumat, Sebagai informasi, tanggal Cecep 20 Hidayat Juni merupakan hari teman ini. kuliah S3 Hasto Pemanggilan di Universitas Anik Pertahanan. dan juga Kofifa ini Sementara menyusul itu pengakuan ditemui dari setelah mantan persidangan, Ketua DPRD Hasto Jawa Timur, menyebut berada Kusnadi di yang partai diperiksa pada menghasilkan Kamis pemimpin 19 yang Juni baik kemarin. jauh lebih penting. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa ditawari jadi Kopeni menteri dan mengeluarkan itu posisinya strategis persetujuan tapi atas menolak. dana hibah Ya, artinya Terkait kalau dengan kita hal tersebut, melihat tentunya penyidik bagaimana partai memanggil menjalankan Kofifa fungsi untuk kaderisasi meminta kepemimpinan, keterangan yang bayangkan setiap 5 diperlukan. tahun kami Setelah menghasilkan menjalani pemeriksaan, 19.000 Kusnadi calon kemudian anggota menjelaskan legislatif. soal proses dana Kami hibah menghasilkan yang 2 kali dibelanjakan calon atau kepala menjadi daerah proses di 514 daerah. Politisi dari Kami PDIP menghasilkan tersebut pemimpin-pemimpin menyebutkan bahwa proses pencairan dana di hibah seluruh ini tingkatan untuk sampai Pokmas ke akar rumput. dibicarakan bersama Sekiranya dengan proses menyiapkan kepala pemimpin dapat daerah dilakukan terkait. dengan baik Ketika secara dikonfirmasi terlembaga, lebih jauh, secara apakah sistemik, Gubernur termasuk Jatim melalui Kofifa ini psikotes, mengetahui maka proses ini dana akan hibah menghasilkan yang suatu berujung kontribusi bagi suap bangsa tersebut, justru di dalam melahirkan Kusnadi pemimpin yang baik. menegaskan bahwa Kami Kofifa bekerja lah sama yang dengan melakukan ahli persetujuan psikologi, HIMSI. atas dana Dan kemudian hibah saya pernah tersebut. bertanya, Adapun apakah keterlibatan mungkin kepala daerah kembali seseorang disebut yang punya Kusnadi kecenderungan ketika untuk dikonfirmasi menyalahgunakan apakah ada hukum aliran untuk dana melakukan hibah korupsi, ke pihak Komite itu bisa Olahraga dilakukan Nasional pendekatan dengan Indonesia psikotes. atau Ternyata KONI belum Jawa memungkinkan. Timur. Adapun Satu kantor pendekatan yang penyidik memungkinkan sendiri adalah sempat untuk KPK, mengukur integritas. bahkan wakil kediaman Maka kemudian kami wakil lakukan ketua psikotes KONI di mana Jatim integritas periode itu menjadi salah satu 2019, dimensi Lanyala yang diukur Mataliti di luar dari aspek Surabaya kepemimpinan, juga turut digeledah kemampuan terkait menyelesaikan dengan masalah dan kasus kemampuan ini. Namun membangun dari organisasi. pemanggilan Sehingga tersebut, pelembagaan itu jauh lebih Kofifa penting karena kami tidak punya hadir atau tekad tidak untuk menghasilkan memenuhi pemimpin-pemimpin panggilan yang karena baik di ada tengah keperluan liberalisasi lain. politik yang Selain sangat mengedepankan Kofifa, urusan penyidik KPK kapital. juga Cecep Hidayat memanggil menyebut Sekretaris Sekjen DPW PDIP Hasto PKB Kristianto Jawa sempat Timur, 2 kali Anik ditawari Maswaka. untuk Hal menjabat ini sebagai disampaikan menteri. oleh juru bicara Namun tawaran itu KPK ditolak. Budi Prasetyo dalam Hal itu keterangannya disampaikan pada Cecep saat Jumat, dihadirkan sebagai tanggal saksi 20 meringankan Juni dalam hari ini. persidangan kasus dugaan Pemanggilan, suap dan perintangan Anik penyidikan dan juga Kofifa Harun ini Masiku menyusul dengan pengakuan dari terdakwa mantan Hasto Ketua DPRD Kristianto Jawa di Timur, Pentipikor hari Kusnadi ini. yang diperiksa pada Sebagai Kamis informasi, 19 Juni Cecep kemarin. Hidayat merupakan Kusnadi teman kuliah sebelumnya S3 Hasto menyebut bahwa di Kofifa ini Universitas mengeluarkan Pertahanan. persetujuan Sementara atas dana itu hibah ditemui setelah untuk persidangan, Pokmas. Hasto menyebut Terkait dengan hal berada tersebut, di tentunya partai penyidik menghasilkan memanggil pemimpin yang Kofifa baik untuk jauh lebih penting. meminta keterangan yang ditawari jadi diperlukan. menteri dan itu Setelah posisinya menjalani strategis tapi pemeriksaan, menolak. Kusnadi kemudian Ya, artinya, menjelaskan soal proses dana hibah Kalau kita yang melihat dibelanjakan bagaimana partai atau menjalankan fungsi menjadi kaderisasi proses kepemimpinan, bagi-bagi. bayangkan Politisi setiap dari 5 PDIP tahun tersebut kami menyebutkan menghasilkan bahwa proses pencairan 19.000 dana calon hibah anggota untuk legislatif. Pokmas dibicarakan Kami menghasilkan bersama dengan 2 kali kepala calon daerah terkait. kepala Ketika daerah di dikonfirmasi lebih jauh, 514 daerah. apakah Gubernur Jatim Kami Kofifa menghasilkan ini pemimpin-pemimpin
memimpin proses dana hibah
di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah
untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotest di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. 2 kali ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotest, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotest? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotest di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. 2 kali ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotest, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotest? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotest di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri,
Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi Ya artinya
kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI,
Dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes, di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena
kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. ditawari jadi menteri dan posisinya strategis tapi Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting.
ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotest, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerjasama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotest? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritas. Maka kemudian kami lakukan psikotest di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotest, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerjasama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotest? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotest di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik,
termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ditawari jadi menteri dan posisinya strategis. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya. Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri, namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik, secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi, itu bisa dilakukan pendekatan dengan psikotes? Ternyata belum memungkinkan. Satu pendekatan yang memungkinkan adalah untuk mengukur integritasnya.
Maka kemudian kami lakukan psikotes di mana integritas itu menjadi salah satu dimensi yang diukur di luar aspek kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah dan kemampuan membangun organisasi. Sehingga pelembagaan itu jauh lebih penting karena kami punya tekad untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah liberalisasi politik yang sangat mengedepankan urusan kapital. Cecep Hidayat menyebut Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat 2 kali ditawari untuk menjabat sebagai menteri. Namun tawaran itu ditolak. Hal itu disampaikan Cecep saat dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Hasto Kristianto di PN Tipikor hari ini. Sebagai informasi, Cecep Hidayat merupakan teman kuliah S3 Hasto di Universitas Pertahanan. Sementara itu, ditemui setelah persidangan, Hasto menyebut berada di partai menghasilkan pemimpin yang baik jauh lebih penting. 2 kali ditawari jadi menteri dan itu posisinya strategis tapi menolak. Ya artinya kalau kita melihat bagaimana partai menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan, bayangkan setiap 5 tahun kami menghasilkan 19.000 calon anggota legislatif. Kami menghasilkan 2 kali calon kepala daerah di 514 daerah. Kami menghasilkan pemimpin-pemimpin di seluruh tingkatan sampai ke akar rumput. Sekiranya proses menyiapkan pemimpin dapat dilakukan dengan baik secara terlembaga, secara sistemik, termasuk melalui psikotes, maka ini akan menghasilkan suatu kontribusi bagi bangsa di dalam melahirkan pemimpin yang baik. Kami bekerja sama dengan ahli psikologi, HIMSI, dan kemudian saya pernah bertanya, apakah mungkin seseorang yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan hukum, untuk melakukan korupsi? Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau
bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain.
Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas
dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini.
Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau
KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan.
Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Polmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Polmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Polmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain.
Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas
dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini.
Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau
KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan.
Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain.
Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas
dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini.
Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau
KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan.
Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain.
Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi.
Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara
KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut.
Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas.
Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari
pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas
dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini.
Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau
KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan.
Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Polmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Polmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Polmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain.
Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas
dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini.
Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau
KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan.
Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain.
Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas
dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini.
Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau
KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan.
Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain.
Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas
dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini.
Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau
KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan.
Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain.
Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas
dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini.
Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau
KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan.
Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Polmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Polmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Polmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain.
Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas
dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini.
Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau
KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019, Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan.
Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Kofifa, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Kofifa ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Kofifa ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Kofifa untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Popmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Kofifa ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Kofifa lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Kofifa dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain.
Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi. Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Pokmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan bahwa Khofifah lah yang mengeluarkan persetujuan atas dana hibah tersebut. Adapun keterlibatan kepala daerah kembali disinggung Kusnadi ketika dikonfirmasi apakah ada aliran dana hibah ke pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Adapun kantor KONI Jatim sendiri sempat digeledah KPK, bahkan kediaman Wakil Ketua KONI Jatim periode 2010-2019 Lanyala Mataliti di Surabaya juga turut digeledah terkait dengan kasus ini. Namun dari pemanggilan tersebut, Khofifah dikabarkan tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan karena ada keperluan lain. Selain Khofifah, penyidik KPK juga memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur Anik Maslaka. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Jumat tanggal 20 Juni hari ini. Pemanggilan Anik dan juga Khofifah ini menyusul pengakuan dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, yang diperiksa pada Kamis 19 Juni kemarin. Kusnadi sebelumnya menyebut bahwa Khofifah ini mengeluarkan persetujuan atas dana hibah untuk Pokmas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya penyidik memanggil Khofifah untuk meminta keterangan yang diperlukan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kusnadi kemudian menjelaskan soal proses dana hibah yang menjadi bancakan atau menjadi bagi-bagi.
Politisi dari PDIP tersebut menyebutkan bahwa proses pencairan dana hibah ini untuk Polmas dibicarakan bersama dengan kepala daerah terkait. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Gubernur Jatim Khofifah ini mengetahui proses dana hibah yang berujung suap tersebut, justru Kusnadi menegaskan